satu sisi merasa tertuduh, tapi di sisi lain menuduh orang. Kebiasaan ini. Apa ini Demokrat ini terbiasa sekali ya melakukan hal-hal seperti ini. Menurut saya ini playing victim banget gitu ya. Udahlah, cukup lah ya, perbatasan seperti ini udah cukup gitu. Rakyat udah nggak suka lagi. Terus masalah Pak SBY itu dia kan sekarang itu lebih baik macam mana mendekatkan diri sama Allah, taubat, daripada dia nyangkal ini nanti ini bilang digantung di Monas. Enggak, sekarang dia KTP nggak ngaku, itu bukan orang gentleman. Ingat sejarahnya. Akademisi Muslim Nahdlatul Ulama NU, Ayang Utriza yakin belak-belakan menuding Presiden kedua Soeharto dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pelaku korupsi. Bukan tanpa alasan ia berbicara seperti itu, Gus Ayang merasa menjadi korban dari keserakahan mereka sehingga merasa perlu mengungkapkan kebenaran agar masyarakat tidak lupa bahwa itu pernah terjadi dan jadi sejarah kelam bangsa ini. Ingat sejarahnya. Hal tersebut disampaikan dalam sejumlah kicauan di akun jejaring media sosial Twitter pribadinya hingga menimbulkan polemik dengan politisi Demokrat Rahlan Nasidik. Awalnya persoalan ini bermula dari cuitan Ayang yang menyebut bahwa Soeharto merampok duit rakyat NKRI sebesar 35 miliar dolar Amerika Serikat. Cuitan ini mendapat balasan dari seorang netizen yang menyebut Gus Ayang hanya menuduh sembarangan. Gus Ayang pun membalas dengan mengatakan bahwa dia tidak menuduh, bahkan dia sendiri jadi korban kekejaman korupsi era Soeharto dan SBY. Kok menuduh, Pak? Itu kenyataan. Saya korban kekejaman dan korupsi Soeharto dan SBY. Saya rakyat jelata, seperti kebanyakan orang, kicaunya. Kemudian dia pun membahas soal kekejaman dan diklaimnya telah dilakukan oleh Soeharto dan SBY kepada NU. Anda ini orang NU, tapi lupa kekejaman Soeharto dan diskriminasi SBY ke NU ya? Ribuan kiai atau ulama NU dibantai Soeharto, ratusan ribu orang NU jadi korban, NU dan Gus Dur dihajar habis-habisan, puluhan juta anggota NU dikucilkan, ingat itu, tegas Ayang. 32 tahun NU dipinggirkan. Nindas NU luar biasa. Banyak kiai hilang, banyak macam-macam. Tapi tetap NU masih berkibar menyaingi kalau yang pakai kekerasan itu. Pada zaman Pak SBY sama, Pak SBY juga tidak melarang ketika mengambil alih PKB dari kelompoknya Gus Dur. Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa, dibiarkan. Benar apa yang dikatakan Gus Ayang ini, zaman SBY lah PKB dirampas dari Gus Dur dan pemerintahan saat itu disinyalir terlibat dalam upaya penggulingan itu sebagai upaya penggembosan suara warga NU yang kala itu terkonsentrasi satu suara dalam PKB. Habis gitu, saking takutnya sama NU, terus dibonsai. Selama Pak Harto masih jadi presiden, tidak ada orang NU yang pernah menjadi pimpinan. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua. Yang belakangan ketika Pak Harto lengser, baru orang NU naik jadi pimpin. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Menanggapi cuitan yang berisi serangan terhadap Ketua Majelis Tinggi partainya, Rahlan sebagai kader Demokrat pun mengatakan bahwa tudingan Ayang itu sangat serius. Saya minta Anda buktikan bahwa SBY korupsi, silakan buka. Beban pembuktian ada pada orang yang menuduh. Saya beri Anda 2 kali 24 jam atau kami akan ambil langkah hukum. Kata Rahlan membalas melalui akun Twitter Rahlan Nasidik mengutip terkini. Ayang lalu mempersilahkan Rahlan untuk melaporkannya ke polisi atas cuitannya tentang praktisi korupsi SBY di kasus Bank Senturi dan di kasus Hambalang. Rahlan sendiri mengklaim bahwa SBY sudah meminta untuk membongkar kasus Senturi dan Hambalang pada tahun 2018 atau 2019. Ia juga terus menekankan bahwa Ayang harus membuktikan tudingannya dalam 2 kali 24 jam tentang korupsi SBY.
2 kali 24 jam adalah waktu yang kami berikan pada Anda untuk membuktikan Anda punya bukti bagi tuduhan Anda. Ini kesempatan bagi Anda untuk menunjukkan bahwa Anda punya martabat, pantas dihormati, bahwa gelar yang Anda kejar bukan cuma bagian dari feodalisme baru, tegas Rahlan. Minggu ini, saya dan Partai Demokrat kembali mendapatkan fitnah besar. Ada pihak asing yang mengarang cerita yang tidak mengandung kebenaran. Korbannya lagi-lagi SBY dan Partai Demokrat. Partai Demokrat sangat serius karena tuduhan itu sangat tidak berdasar, fitnah. Oleh karena itu, Partai Demokrat memutuskan untuk mengambil sikap tegas terhadap ini. Tetapi oleh karena kami juga menghargai betul demokrasi dan kebebasan pers. Ayang pun juga terus menegaskan bahwa ia mempersilahkan Rahlan melaporkannya ke polisi. Ia bahkan mengatakan bahwa Rahlan bisa segera melaporkannya hari ini setelah sholat Jumat. Bapak Rahlan Nasidik, kan saya sudah tegaskan, silahkan laporkan saya soal cuitan saya tentang korupsi Bank Senturi dan Hambalang oleh Bapak SBY dan kawan-kawan ke Polri. Besok saja, ba'da sholat Jumat di Mabes Polri, Bapak langsung laporkan saya. 2 kali 24 jam kelamaan Bapak, tantang Ayang. Melihat Gus Ayang yang tak gentar menghadapi ancaman, Rahlan pun nampaknya mulai minder. Dan seperti biasa, senjata andalan Demokrat dikeluarkan. Drama terzolimi pun dimainkan. Rahlan menyebut bahwa mungkin upaya hukum mereka tidak akan ditindaklanjuti sekarang. Namun, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat itu mengatakan bahwa mereka adalah orang yang sabar dalam mengejar kebenaran. Rejim ini akan berakhir sebelum masa kadarluarsa pidana berakhir. Buktikan, Anda punya 2 kali 24 jam. Balasnya. Sudah seperti Kamen Rider aja si Rahlan Nasidik ini, sok-sokan bicara kebenaran. Padahal semua yang ia lakukan hanyalah upaya untuk menutupi kebusukan yang baunya sudah tercium ke seantero Nusantara. Kalau bejat, ya bejat aja lah bang. Gak usah teriak-teriak nuduh orang lain yang bejat. Seluruh rakyat Indonesia juga udah paham kok. Sisi merasa tertuduh, tapi di sisi lain menuduh orang. Kebiasaan ini. Demokrat ini terbiasa sekali ya melakukan hal-hal seperti ini. Ini nggak bagus, etika politiknya jelek sekali. Harusnya kalau tidak ingin dituduh jangan menuduh. Ini kan kontraproduktif. Di satu sisi, Bor mengatakan bahwa pemerintah yang melakukan ini, bahwa BIN ada di belakang ini, bahwa intelijen ada di belakang ini. Tetapi di sisi lain, merasa dirinya sebagai yang teraniaya gitu, yang teraniaya. Jadi menurut saya ini playing victim banget gitu ya. Udahlah cukup lah ya, peperbatasan seperti ini udah cukup gitu. Rakyat udah nggak suka lagi. Sementara itu, Ayang kembali menjawab ancaman Rahlan dengan santai. Dia mempersilahkan Rahlan mempolisikannya. Silahkan Pak Rahlan Nasidik laporkan saya ke Div Humas Polri atas cuitan saya tentang praktik korupsi Bapak SBY di kasus Bank Senturi dan di kasus Hambalang. Saya tunggu laporannya, tuturnya. Dan akhirnya Rahlan pun tumbang dan tak lagi berkomentar dan diam 1000 bahasa. Ya, terang saja, gimana dia berani kalau yang dibahas itu Hambalang, proyek SBY yang mangkrak karena dananya jadi bancakan Partai Demokrat. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.